Ya, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana ingin menemui Anda semua. Pak Jana ingin mengajak anak-anakku sekalian yang masih di bangku sekolah khususnya untuk belajar bersama-sama matematika pra-KBM. Apa yang akan kita bicarakan atau kita pelajari yaitu menghitung besar anuitas. Masih di barisan bilangan dan deret ya. Baik, kita lihat seperti apa. Mari. Pertama adalah kita akan menghitung anuitas. Ini ada contoh kasus. Contoh kasus ini catatan saya adalah contoh kasus yang keempat. Nah, nggak penting sesungguhnya keberapanya. Yang penting ini pokok permasalahannya kita harus tahu terlebih dahulu. Menentukan besar anuitas suatu pinjaman ya. Seorang debitur suatu bank mempunyai hutang sebesar 100 juta. Ya, bank menetapkan suku bunga 0,8% sebulan. Debitur merencanakan mencicil setiap bulan dengan besar angsuran sama terdiri angsuran dan bunga selama 10 tahun. Pembayaran cicilan dimulai 1 bulan setelah mendapatkan pinjaman. Berapa besar yang harus ia bayarkan setiap bulan pada bank? Nah, ini pertanyaannya. Kita akan menentukan berapa sih debitur itu membayar pada pihak bank ya yang besarnya sama dalam jangka waktu atau periode tertentu ya secara berulang-ulang yang mana itu disebut dengan istilah lain adalah anuitas ya. Baik, kita lanjut saja, nanti kita akan ada catatan. Jadi besarnya utang adalah berapa? 100 juta, bunganya 0,8% sebulan selama 10 tahun. Baik, kita perhatikan pembahasan berikut ini. Jadi besar utangnya berapa? 100 juta. Periode atau banyak periode pembayaran 10 tahun. 10 tahun itu berapa bulan? Karena suku bunganya adalah tadi ditetapkan per bulan ya. Ada 120 bulan. Besar suku bunga B adalah 0,8%. Ya, 0,8% itu kalau dinyatakan dengan apa? Dengan desimal adalah I sama dengan 0,008. Jadi menggunakan simbol I ya, itu dinyatakan dengan desimal ini apa suku bunganya. Ya, baik ya. Baik. Kita akan perhatikan dari apa yang diketahui. Apa yang akan kita cari? Besar pembayaran setiap bulan. Jadi besar pembayaran setiap bulan itu disebut sebagai anuitas. Nah, kita menggunakan rumus ya, nilai tunai, NT. Nilai tunai suatu pembayaran ya, M. Suatu pembayaran ini yang dibayarkan atau modal yang dibayarkan adalah sebesar M. Itu mempunyai nilai tunai sama dengan berapa? M per 1 tambah I pangkat N. Ya, pangkat N. Ini nilai tunai suatu pembayaran. Baik, kita lanjut. Atau dinyatakan dengan NT sama dengan A per 1 tambah I pangkat N. Jadi yang kita bayarkan, yang dibayarkan dengan besar tetap pada tiap bulan atau tiap periode bunga tertentu itu disebut sebagai anuitas. Maka di sini disimbolkan dengan apa? A. Ya, oke. Jumlah nilai tunai itu kita cari dengan menggunakan rumus SN. Ya, deret apa? Geometri konvergen. Ini
Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 min R. R-nya, harga mutlak R, lebih kecil dari 1, maka disebut ini deret yang konvergen, yaitu nilainya semakin apa? Semakin menurun. Baik, ya, deret itu suku-sukunya semakin menurun. Baik, itu ada, jadi itu yang kita gunakan rumusnya. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus nilai tunai dari suatu anuitas, yaitu A per 1 tambah I pangkat N, maka coba tolong perhatikan tabel yang kita buat berikut ini. Nah, ini ada tabel bulan ke berapa, terus ini pembayaran, besar pembayaran, suku bunga, kemudian ini ada nilai tunai anuitas. Baik, sekarang coba untuk bulan pertama, besar pembayarannya adalah anuitas, suku bunganya I, ya, ini kita gunakan yang di atas nih. Maka kita dapatkan apa nilai tunai. Ini adalah 1 bulan, berarti N-nya kita ganti dengan 1. Jadi ini nilai tunainya adalah A per 1 tambah I pangkat N. N-nya kita ganti 1. Jadi A per 1 tambah I, ya, A per 1 tambah I saja ini, ya. Kemudian baru yang kedua, nanti baru pernya berubah pangkatnya maksudnya. Nah, ini yang kedua, A per 1 tambah I pangkat 2. Oke, jadi nilai anuitasnya bagaimana? Semakin nilai tunainya semakin besar apa semakin kecil? Nah, ini anuitasnya, tunainya sebesar 1 tambah I, karena baru 1 periode bunga, maka ini pangkatnya baru 1. Kemudian ini yang dibayarkan sebesar A, nilai tunainya sebesar berapa? 1 tambah I pangkat 2, dari A per 1 tambah I pangkat 2. Yang pertama dan kedua besaran mana? Besaran yang pertama tentu, ya kan, karena yang kedua ini pembaginya lebih besar. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, bulan ketiga, bayar sebesar A, kena beban bunga sebesar I, tetapi selama berapa? 3 periode bunga, sehingga nilainya semakin kecil lagi. Ya, nilainya semakin kecil lagi. Ini pangkat 1 penyebutnya, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Oke, berikutnya tentu adalah A per 1 tambah I pangkat berapa? Pangkat 4 nilai tunainya. Dan seterusnya, kalau pada periode ke N, besar nilai anuitasnya adalah, nilai tunainya adalah A per 1 tambah I pangkat N, ini. Ya, nah, semua ini adalah merupakan deret geometri. Ya, deret geometri yang konvergen, semakin kecil. Coba perhatikan, ini kemari kalikan dengan 1/1 tambah I, ya kan? Ini yang kedua ke yang ketiga juga dikalikan dengan 1/1 tambah I. Ya, kita punya rumus tadi, Sn, ya, itu kita gunakan untuk mencari apa? Mencari jumlah nilai tunai. Nah, di sini yang penting kita ketahui adalah nilai tunai anuitas itu, ya, nilai tunai anuitas itu adalah sama dengan apa? Besarnya hutang. Jadi kalau kita ingin mencari berapa sih besarnya hutang, ya kita cukup mencari apa? Jumlah nilai tunai dari anuitas ini. Oke, paham ya? Baik, kita coba masukkan jumlah nilai tunai anuitas. NT sama dengan A per 1 tambah I. Tambah lagi A per 1 tambah I pangkat 2. Tambah lagi A per 1 tambah I pangkat 3. Tambah lagi dan seterusnya. Sampai A per 1 tambah I pangkat N. Nah, Sn-nya sekarang, berapa Sn-nya? Ini NT itu adalah sama dengan Sn, ya. Kita ganti. Apa yang diganti? Nah, ini. A-nya adalah menggunakan ini. A per 1 tambah ini A kecil. Kemudian 1 min R pangkat N. R-nya apa?
Dari sini kemari atau dari sini kemari ya. Dari suku kedua dibagi suku pertama ketemu berapa? 1/1 tambah I. Penyebutnya 1 kurang R. Ya oke. Kita substitusikan coba. Apa yang akan kita dapatkan? Sn sama dengan NT. A-nya ini ya, A/1 tambah I. R-nya 1/1 tambah I. Nah, sekarang kalau kita substitusikan, coba perhatikan. A-nya, ini A di sini kita ganti dengan ini, ya kan? Nih. Kemudian R-nya kita ganti 1/1 tambah I. Dipangkatkan dengan N, ya kan? Dibagi 1 kurang R. 1 kurang R, ya kan? Nah, sekarang berikutnya penyebutnya kita samakan. Jadi penyebut dari penyebut kita samakan. Penyebut dari penyebut kita samakan. Ini 1 kita tulis menjadi 1 tambah I per 1 tambah I. Ya, gitu ya. Jadi 1 ini kita ubah menjadi 1 tambah I per 1 tambah I. Maka akan menjadi seperti ini. Ya, oke. Paham? Ini tetap, pokoknya pembilang tetap ya. Loh, nggak berubah pembilangnya. Oh ya, ini 1/1 tambah I pangkat N itu hasilnya 1/1 tambah I pangkat N. Jadi ini hasilnya ya. Karena 1 pangkatkan N juga 1. Kemudian penyebutnya ini 1 itu dinyatakan 1 tambah I per 1 tambah I. Ini kan 1/1 tambah I itu ini. Ya kan? Itu ya. Jadi ini penyebutnya ditulis sama sekali. Sekali saja. Ya. Tidak 1 tambah I per 1 tambah I dikurangi per 1 tambah I. Sama saja dengan ini. Menuliskannya seperti ini. Ya. Nah sekarang penyebut dari A ini dengan penyebut dari penyebut sama. Ini bisa kita sederhanakan. Maka didapatkan apa? Ini. Oke. Nih dapatkannya ya. Oke, paham ya? Ini hilang atau bagi dapat 1 masing-masing. Kemudian ini kurangi 1, kita tinggal apa? Tinggal I saja. Inilah jumlah nilai tunai dari anuitas pertama sampai dengan anuitas ke N. Ini nilai tunainya. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Nilai tunai sama dengan ya, jumlah nilai tunai anuitas sama dengan, yaitu ada NT sama dengan A kali 1 kurang 1/1 tambah I pangkat N dibagi I. Ya oke. Ini adalah nilai tunai dari jumlah nilai tunai dari anuitas. Baik, sekarang bisa kita gunakan. Ya, jadi kita dapatkan rumus anuitas tadi, NT sama dengan ini ya. Oke. Nah, ini total nilai anuitas ini, ya, jumlah nilai tunai dari anuitas itu sama dengan apa? Sama dengan besarnya hutang. Oke, kalau begitu, kalau NT-nya kita ganti dengan hutang H bagaimana? Baik, kita akan dapatkan ini bawahnya. Coba perhatikan ya kan. Oke, hanya kita ganti NT. Sekarang kita perkalian silang. Penyebut sebelah kiri kali pembilang sebelah kanan sama dengan pembilang sebelah kiri kali penyebut sebelah kanan. Ya, jadi gini. Ya, itu. Nah, maka kita peroleh H kali I adalah sama dengan A kali apa? H kali I sama dengan A kali 1 per 1 kurangi 1 per 1 tambah I pangkat N. Nih. Nah, apa yang akan dicari? Akan dicari ini anuitasnya. Berarti apa? Sebelah kiri dibagi pengali dari A. Oke, kita dapatkan rumus anuitas. Selesai. Nah, ini. Oke. Baik. Sekarang kita pakai ini untuk menyelesaikan kasus nomor 1. Dari contoh kasus nomor 1, apa yang diketahui 3 hal tadi ya. Hutangnya 100 juta, besar
suku bunganya 0,008, N-nya sebanyak 120. Ya, karena ini adalah berapa tahun tadi? 10 tahun ya. Oke, kita substitusikan ke dalam rumus. Maka akan diperoleh anuitas sama dengan H, besarnya utang 100 juta dikalikan I, ini I-nya, dibagi 1 kurangi 1/1 1,008 dipangkatkan 120. Nah, maka hitung-hitungannya kalau kita gunakan alat hitung kalkulator, hasilnya seperti ini. Ya, adalah yang atas pembilangnya adalah berapa? Pembilangnya adalah 800.000, sedangkan ini penyebut ini adalah menjadi seperti ini. Sekarang pembilang dan penyebut dibagi, maka didapatkan suatu nilai. Nah, itu nilainya itu. Nah, ya, oke. Oke. Baik, ini ada sebuah soal. Ya, sebuah soal nanti dicoba. Suatu pinjaman sebesar berapa? 25 juta akan dilunasi dengan mengangsur setiap akhir bulan, dimulai 1 bulan setelah transaksi pinjaman dilakukan atau sudah diterima lah pinjamannya. Besar pembayaran tiap bulan, besarnya tetap. Nah, model anuitas nih ya, atau anuitas ya. Jika besar suku bunga tiap bulan adalah 0,5% dan lama angsuran adalah 10 kali, tentukan besar pembayaran tiap bulan. Jadi anuitasnya yang ditanyakan. Ya, sudah ada contohnya, tinggal gunakan rumusnya, kemudian substitusikan apa yang telah diketahui. Besarnya utang 25 juta, I-nya 0,5%, kalau dinyatakan dalam bentuk desimal berapa? 0,5%, kalau dinyatakan dalam bentuk desimal adalah 0, berapa? 005 ya. Ya, kemudian lamanya 10 kali ya, bukan 120 kali ya. 10 kali. Baik. Itu anak sekalian, kerjakan, dicoba bersama-sama dengan temannya kalau tidak tahu ya. Jangan takut dengan matematika, terus bersemangat. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman yang membutuhkan. Oke. Untuk berikutnya kita akan membicarakan menentukan besar angsuran. Ya, oke. Terus semangat, ingat matematik, ingat bimbel matematika SMK dan SMP. Baik, sampai jumpa.